Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya pada lemes ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pengurus yayasan, para dewan guru, kepala sekolah, ibu-ibu, bapak-bapak, wali murid, dan anak-anak sekalian, wisudawan, wisudawati yang berbahagia pada hari ini. Alhamdulillah, tidak terasa kita berkumpul kembali, ya, terutama bagi para pengajar, para dewan guru. Tidak terasa setahun yang lalu kita berkumpul di forum yang sama untuk melepas anak-anak kita. Hari ini, pagi hari ini kita berkumpul bersama-sama untuk menyelenggarakan acara yang sama, yaitu pelepasan anak-anak kita, kelulusan anak-anak kita semua. Dalam kesempatan kali ini, pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat kepada anak-anak dari Madrasah Ibtidaiyah dan Sanawiyah. Saya ingin memberikan beberapa pesan. Tadi teman-teman kalian yang berdiri di panggung ini sudah memberikan beberapa pesan. Salah satu pesan yang mungkin kalian ingat, ini bukan yang terakhir. This is not the end, but it is just a beginning. Ya, ini bukan yang akhir, bukan perjalanan akhir, tapi apa? Baru awal mula. Kalian yang lulus Madrasah Ibtidaiyah atau tingkat dasar, sebetulnya bukan, anggap saja ini bukan kelulusan. Ya, mana yang dari Ibtidaiyah, mana, tunjuk tangan. Mana? Anggap saja ini istirahat sementara, ya. Jangan anggap kelulusan. Kenapa begitu? Karena wajib sekolah kita di Indonesia itu paling tidak 9 tahun, ya, SD dan SMP atau Ibtidaiyah dan Sanawiyah. Jadi yang masih Ibtidaiyah, baru lulus Ibtidaiyah, anggap saja kalian istirahat, ya, jangan bergembira sepenuh hati. Simpan kegembiraan kalian 3 tahun ke depan. Ingat ya, jadi anak-anak yang Ibtidaiyah harus setelah ini bersiap-siap untuk melanjutkan lagi sekolahnya. Kalau sistem pendidikan kita memang ada 3 jenjang, ada SD, SMP, dan SMA. Kalau di luar negeri cuma ada 2, junior school dan senior high school, ya. Junior itu maksudnya SD dan SMP digabung, 8 tahun biasanya. SMA-nya 4 tahun. Jumlah totalnya sama, 12 tahun. Karena itu saya pesan, anak-anak yang SD itu harus sudah memikirkan untuk melanjutkan sekolahnya setelah ini, ya. Dan ingat selalu bahwa tidak ada kata berhenti untuk belajar. Yang kalian lakukan adalah selesai sekolah. Ingat, ada perbedaan antara sekolah dengan belajar. Sekolah bisa selesai, belajar tidak boleh. Tidak boleh selesai. Belajar adalah pekerjaan seumur hidup.
Jadi kalian boleh mendapatkan ijazah, tetapi setelah ini kalian tetap terus harus belajar. Yang kedua, saya ingin berpesan kepada wali murid, pada bapak-bapak, ibu-ibu dari anak-anak kita. Pertama, dari yayasan kami mengucapkan terima kasih atas jeripayah dukungan dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Kita sudah mengantarkan anak-anak kita dari kelas 1, kemudian berjalan terus hingga lulus dengan segala jerih payah kerja yang kita lakukan untuk melihat anak-anak kita sukses. Tidak ada resep yang paling mujarab, tidak ada resep yang paling manjur dan efektif untuk orang naik kelas secara sosial, secara ekonomi, kecuali dengan pendidikan. Karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, kita harus berjuang untuk tetap menyekolahkan anak-anak kita. Yang sudah lulus SD anak-anaknya, mari kita lanjutkan anak-anak kita untuk lulus, untuk meneruskan ke jenjang SMP atau sanawiyah. Begitu juga yang sudah lulus sanawiyah, jangan berhenti, cari sekolah setelah ini, baik itu aliyah maupun SMA. Lanjutkan pendidikan anak-anak kita. Jangan pernah merasa kesusahan, ya. Karena yang namanya mengongkosi anak, yang namanya memperjuangkan buat anak-anak, itu bukannya ngabisin duit, itu adalah investasi, ya. Investasi buat kita, investasi buat anak-anak kita, dan investasi buat bangsa ini. Indonesia bisa maju seperti sekarang ini, salah satunya karena tingkat pendidikan kita lebih baik dari sebelumnya. Kalau bapak-bapak, ibu baca sejarah tahun 70-an, ketika pergantian pemimpin dari Bung Karno ke Pak Harto, itu tingkat kelulusan sekolah dasar itu baru 20%, ya. 80%-nya tidak sekolah. Karena itulah Presiden Soeharto dulu mengusulkan namanya SD Impres di mana-mana. Saya salah satu orang yang pernah belajar di SD Impres dulu, karena waktu itu susah mencari pendidikan. Presiden Soeharto membangun banyak sekali SD Impres. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu wali murid, jangan pernah berhenti, jangan pernah lelah untuk memperjuangkan pendidikan anak-anak kita, ya. Karena itu bukan hanya baik buat keluarga kita, bukan hanya baik buat masa depan anak-anak kita, tetapi juga akan berdampak baik buat negara kita. Yang terakhir, saya ingin berpesan kepada bapak-bapak, ibu guru yang menjadi pendidik pengajar anak-anak kita. Sama seperti murid-murid, kita adalah murid abadi. Para guru namanya saja guru, tetapi guru sejati adalah guru yang selalu belajar. Tidak ada kata berhenti untuk belajar. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang kalau gurunya tidak update, kalau gurunya tidak belajar, maka akan ketinggalan dari murid-muridnya. Saya seorang dosen, saya mengajar mahasiswa. Rasanya tugas dosen sekarang ini bukan memberikan ilmu. Tugas dosen umumnya karena dia lebih tua, lebih punya pengalaman, tugasnya adalah memberikan pengarahan atau memberikan petunjuk jalan kepada para mahasiswa. Saya kira tugas guru pun ke depan seperti itu.
akses terhadap ilmu pengetahuan sekarang sudah terbuka lebar. Waktu zaman kita dulu, Bu, Pak, waktu zaman kita dulu yang namanya akses terhadap ilmu pengetahuan harus datang ke sekolah, harus datang ke universitas, harus datang ke kampus. Itu satu-satunya akses kita kepada ilmu pengetahuan. Sekarang sudah tidak lagi. Anak-anak kita jauh lebih pandai dalam mengakses ilmu pengetahuan ketimbang kita. Di tangan mereka ada perpustakaan yang tidak terhingga. Ada begitu banyak ilmu pengetahuan, ada begitu banyak informasi di tangan mereka lewat internet. Kalau guru-gurunya tidak belajar, kalau guru-gurunya tidak mengetahui perkembangan zaman ini, maka guru-guru tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dan keinginan-keinginan generasi sekarang. Jadi itu saya kira kepada para guru, para pendidik, mari kita terus belajar, tidak ada kata berhenti untuk belajar. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, demikianlah sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat kepada anak-anak, juga kepada para orang tua yang telah mendukung dan membiayai mereka. Mari kita jadikan hari ini bukan sebagai hari terakhir dari perjalanan anak-anak kita, tetapi ini adalah batu loncatan, tonggak buat anak-anak kita terbang lebih tinggi lagi, ya Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.